warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Andini Saputri, NIM 205231079 Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan storytelling tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir ingatan perekat masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan antara tiga politik, yakni Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi perjanjian di Dukuh Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi. Setelah perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta, api dari peristiwa membuat geger pecinan. Ternyata belum mati. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredam api konflik, mendapatkan hadiah tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Lalu ada yang mengeluhkan ketidakadilan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron. Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi dan bersepakat dengan keinginan Mangkubumi juga hendak melakukan penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubuwono terlaksana dan nota tersebut sampai ke Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II, dengan menyatakan Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi pangkal atau dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi, keterbelahan Jawa tidak terjadi seketika. Para perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang, berjalan seiring waktu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan terah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC, dan pada bulan Februari 1756 ia hampir membakar keraton yang hampir didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian di Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membawa tanah Jawa menjadi terbagi. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Kasultan Yogyakarta juga terbelah atas lahirnya Paku Alaman.
Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang berbeda. Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung perbedaan status sampai hari di masa Republik Indonesia Kasunan, Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya ada Papuk Alaman menjadi daerah istimewa. Cukup sekian storytelling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.